Kemudian color science, kalau kalian masih ingat tadi di JPEG kita mempunyai kompresi yang lossy. Kalau lossy itu kan ada informasi yang hilang. Bagaimana caranya menghilangkan informasi supaya file gambar itu bisa dikompres. Nah, ini kita belajar tentang color science dulu. Yang pertama, ini adalah jangkauan dari mata manusia. Paling jauh dia hanya bisa menjangkau infrared 700 nanometer. Ini sama seperti yang dipelajari di fisika waktu sekolah dulu ya. Jadi kenapa benda itu berwarna? Karena ada perpendaran cahaya. Mata manusia itu karakteristiknya seperti apa sih sehingga bisa dipakai untuk kompresi? Mata ini bekerjanya hampir sama seperti kamera. Ada retina, kemudian ada reseptor dan seterusnya. Kemudian yang bisa dimanfaatkan untuk kompresi gambar itu, mata manusia itu lebih sensitif terhadap cahaya. Contohnya kalau misalkan kita habis dari tempat yang terang kemudian masuk ke tempat yang gelap, itu akan terjadi buta sementara. Itulah yang menjadikan bukti bahwa manusia itu sensitif terhadap cahaya. Tapi kalau misalkan warna, mata manusia itu kurang sensitif. Misalkan kalau kalian melihat warna baju teman kalian, misalkan ada seseorang itu pakai baju warna merah, kemudian temannya yang satunya lagi pakai baju merah tapi agak beda sedikit, tetapi kalian tetap bilang itu warna merah juga kan. Nah, seperti itu. Jadi yang dikompresi nanti adalah yang ada di komponen warnanya, bukan pada keterangan atau brightness. Kemudian untuk digital image processing, kita akan mengenal namanya sampling dan quantization. Kalau sampling itu gampangnya, sampling itu pada sumbu X, quantization pada sumbu Y. Silahkan lihat di sini. Jadi ini kalau sampling itu ada di sumbu X seperti ini, tapi kalau quantization ada di sumbu Y. Jadi gunanya sampling dan quantization adalah membentuk kotak-kotak yang seperti ini. Yang A ini adalah gambar digital, kemudian setelah dilakukan sampling dan quantization dia akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Setelah menjadi kotak-kotak seperti ini, bagaimana dia dikenali oleh komputer? Dari yang sudah disampling dan dikuantisasi seperti ini, masing-masing kotak atau pixel mempunyai nilai. Nah, nilai inilah yang dikenali sebagai nilai warna di komputer. Jadi image itu dikenali dari adanya angka-angka ini yang dikenal komputer. Nah, varian angkanya ini tergantung dari image yang sudah kita pelajari tadi. Kalau 1 bit image, isi pixelnya ini hanya 0 atau 1. Kalau 8 bit image bisa 0 sampai 255 tergantung derajat keabuannya. Atau bisa juga yang 24 bit color image itu terdiri dari channel red, channel green, dan channel blue. Itu hubungan antara yang tadi 1 bit, 8 bit, 24 bit ini dengan digitalisasi gambar. Jadi secara sederhana proses digitalisasi gambar adalah yang pertama melakukan sampling dan quantization, hasilnya seperti ini. Kemudian dari hasil sampling dan quantization ini diberikan angka-angka seperti ini untuk dikenali komputer.
Di sini kita kenal yang adanya istilah aditif dan subtraktif. Kalau aditif itu warna primer, kalau subtraktif itu warna turunan. Kalau aditif itu red, green, blue, kalau subtraktif itu CMY. Kemudian ini luminance chrominance, ini berhubungan sama yang tadi saya jelaskan, kompresi lossy yang memanfaatkan kekurangan manusia. Jadi di sebuah jenis warna yang luminance chrominance ini contohnya pada video itu menggunakan luminance atau luma dan chrominance atau chroma. Yang tidak bisa dihilangkan yaitu informasi yang ada di luminance atau di luma, karena mata manusia sensitif terhadap brightness atau gelap terang cahaya. Tapi di komponen chromanya itu bisa saja informasi dikompres atau dihilangkan sedikit, karena manusia tidak sensitif terhadap warna. Contohnya yaitu YUV ini di video, Y-nya ini adalah komponen luminance, UV-nya adalah komponen chrominance. Jadi Y ini tidak kita lakukan kompresi, yang kita beri kompresi nanti yang di chrominance, yang U sama yang V. Kalau red, green, blue ini contohnya pada monitor, kalau CMY ini contohnya pada printer. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Zoom yang jadwal kelas.